Bisa saja saya bubarkan lembaga, bisa saja saya reshuffle, sudah pikiran kemana-mana saya. Itu kalimat-kalimat yang kalau kita dengarkan tadi sambil melihat bagaimana ekspresi dari Pak Presiden Jokowi memperlihatkan, menunjukkan kekesalan, keberangan atas kinerja dari jajaran para menteri yang ada di Kabinet Presiden Jokowi. Di awal tadi juga Pak Jokowi sudah berkata bagaimana sense of crisis dari para menteri ini rasanya kurang. Bekerjanya masih biasa-biasa saja, padahal negara ini butuh sesuatu yang cepat, tindakan yang begitu tepat guna tentunya dalam mengatasi krisis akibat pandemi virus corona ini. Nah, pesan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Bagaimana kemudian juga baik partai pendukung maupun juga partai oposisi ini untuk bisa melihatnya, dan juga akankah reshuffle ini betul-betul dilakukan? Memang ini sebuah tindakankah untuk bisa mengobati dan juga bisa membuat sebuah penanganan yang cukup baik mengenai krisis yang terjadi di negara kita? Mas Kedi Putra, Mas Henry Satrio juga masih bersama kita, ketambahan narasumber lagi untuk bisa menjelaskan hal ini. Bang Adian Apitupulu, selamat malam Bang. Malam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, Bang Adian bersama saya. Di luar ini kita juga sudah terhubung dengan Bang Mardhani Alisera. Bang Dhani, assalamualaikum, selamat malam. Baik, kita masih nunggu, kita masih upaya untuk bisa menghubungi Bang Mardhani Alisera untuk bisa ikut terlibat dalam diskusi kita kali ini. Bang Adian, bisa diceritakan, saya sih tadi melihat, termasuk masyarakat juga melihat, Presiden begitu kesal dengan melihat kinerja dari jajaran menterinya, sehingga kemudian tercetus kalimat itu. Reshuffle lah, kemudian saya siap bubarkan lembaga-lembaga. Seberapa kesalnya, seberapa tidak puasnya Presiden terhadap kinerja para menterinya? Kalau saya pikir ketika dia berkali-kali mengatakan 260 juta jiwa, 260 juta jiwa segala macam, memang dia wajib kesal. Dia harus marah, dia harus kesal, dia harus kecewa. Kenapa dia bertanggung jawab untuk 267 juta nyawa? Artinya kalau dia tidak marah itu lucu menurut saya. Dan dia mengajak, yuk kita punya perasaan yang sama yuk terhadap hal ini gitu loh. Kalau mengajak itu berarti selama ini para menteri tidak merasakan hal yang sama? Dalam prosesnya mungkin dia melihat seperti itu kan. Tapi yang terpenting adalah menurut saya bukan menilai itu, tapi bahwa dia menyampaikan kesungguhan dia. Yuk kita kerja keras, ayo kita kerja sama-sama, tidak untuk saya, tidak untuk keluarga saya, tidak, tapi untuk siapa? Untuk 260 juta jiwa rakyat. Dan sebenarnya sudah sangat tegas. Dan apakah dia berhak marah? Dia berhak marah. Berhak marah betul, iya. Bang. Dan memang berhak untuk bisa memberikan tuntutan seperti itu kepada menterinya. Tapi kalau memang ternyata harus dipecut seperti itu, artinya ada yang salah dong di kabinet, sehingga kinerjanya tidak maksimal selama masa krisis ini. Pasti ada yang salah. Kalau benar kan, kalau benar semua tidak mungkin seperti itu. Itu dia. Begini loh maksudnya. Kalau dulu saya pernah diminta jadi menteri, saya berpikir tidak bisa. Kenapa? Kalau menteri itu begini. Kalau presiden kerja 10 jam, menteri harus 20 jam. Kalau presiden satu bulan misalnya mendatangi sekian 15-20 tempat, ya menteri harus 2 kali lipatnya. Karena kapasitasnya pembantu. Itu tidak terjadi saat ini? Dalam menurut saya itu yang kemudian harus dipacu lebih kan. Yang menarik kan begini. Ini disampaikan nih dalam pidato tanggal 18 Juni. 18 Juni tapi baru dikeluarkan kemarin. Betul, 28 Artinya Juni. bahwa sebenarnya Jokowi sudah cukup memberikan ruang, waktu sekian hari, yuk berubah yuk. Yuk kita perbaiki yuk. Gitu loh. Karena ini tadi kan tertutup kan? Betul. Itu. Nah setelah 10 hari tidak ada, dia buka. Dia akan katakan pada rakyat, saya sudah lakukan maksimal, kalau saya terjadi reshuffle karena ini. Itu. Artinya dia sangat baik terhadap menterinya. Saya dibilang dekat juga enggak sama Presiden Jokowi ya, tapi saya cukup lama kenal dia. Itu. Kabarnya bahkan, nah kalau kedekatan bahkan kabarnya Abang dipanggil juga mengenai hal ini oleh Pak Presiden? Tidak, kita bicara tentang beberapa hal yang lain. Enggak, maksudnya saya tahu dia tuh jarang marah gitu loh. Oke. Iya. Berarti ini sudah memuncak sekali sudah. Saya ini kan orangnya agak selengean dikit, yang ngomong suka-sukanya segala macam, dan saya sama Presiden juga bicara saya seperti ini ya. Dan dia tidak pernah marah. Kemarin itu dia sampai ngantar saya ke pintu segala macam. Walaupun saya udah kenceng ngomong Pak Presiden ini begini segala macam gitu. Dia dengar, dia catat, dia tidak marah. Nah kalau begitu saya lihat videonya, wah ini serius nih marahnya nih. Ini kecewa yang sangat. Itu loh, ada kesempatan yang sudah dia berikan sekian hari, tidak dipublikasikan, dan tidak terjadi perubahan, dibuka lah video itu. Dia bilang, kalau saya lakukan reshuffle, kalau ini bukan karena apa-apa, tapi karena ini loh. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini menarik juga. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan, kita juga sudah terhubung dengan Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua.
Baik, Bang Adian ada di sini bersama saya juga Mas Kedi Putra, Mas Hensat ada di luar juga. Bang Dhani, ini kalau kita lihat malah sumringah melihat reaksi kemarahan dari Pak Presiden ini. Tapi pasti Bang Mardhani punya penilaian tersendiri mengenai kinerja kabinet sehingga Pak Presiden bisa sebegitu marahnya. Begitu. Bang Mardhani, silakan. Ya, yang pertama saya kagum dengan Adian ya, yang jujur ya. Kalau buat saya yang pertama tentu ini sesuatu yang sangat serius. Jadi kalau teman-teman yang bisa ngelihat ya. Karena itu tadinya saya berpikir gini Adian, kenapa baru 10 hari diumumkan gitu. Apa itu bagian dari pencitraan? Tapi jawabannya jelas bahwa itu kebaikan hati. Sekarang intinya sederhana. Ada banyak masalah, the evil is in the detail, khususnya pada detail gimana data kita, penanganan kesehatan COVID kita, gimana provinsi dan kabupaten kota, yang itu semua tidak selesai dengan marah-marah, tapi selesai dengan get things done. Ini bukan cuma send, tapi delivered. Nah, kita tunggu, ini sudah 10 hari, seperti apa update-nya. Kalau bisa besok Pak Jokowi sudah menyampaikan hasil marah-marahnya apa. Karena nyuwun sewu ya, Presiden mestinya tidak diumumkan ke publik yang ini, tapi langsung dibuat bil aksi gitu. Nah, ketika diumumkan, mungkin husnuzonnya Adian tadi bilang Presiden ingin memberitahu, tapi dengan cara memberitahu di mana quote and unquote kendaraan internal dibuka ke eksternal, saya malah ngelihat ada adab yang harusnya dipertimbang. Begitu. Baik, Mas Henry Satrio juga pasti punya pandangan. Kalau tadi sempat juga Bang Adian berkata ini sempat di-keep dulu nih 10 hari video ini. Kemudian akhirnya sekarang dipublish sehingga semua masyarakat tahu. Apakah ini juga bisa menjadi sebuah terapi kejut kepada jajaran menteri di kabinet sehingga akhirnya wah ini sudah dibuka, harus kerjanya harus ada peningkatan. Mas Hensat. Ya, saya yakin itu para menteri pasti kagetnya luar biasa, karena seingat saya itu adalah pertemuan direct ya, pertemuan tatap muka pertama pasca beberapa kali Presiden melakukan rapat secara virtual. Jadi begitu pertama kali tatap muka langsung disemprot seperti itu, mungkin ada beberapa menteri yang maskernya ditarik tuh dari tutupan hidung sampai seluruh mukanya itu ketutupan, karena saking malunya mungkin. Saya setuju dengan Bang Adian, itu ada ruang gerak yang sebetulnya diberikan oleh Presiden selama 10 hari. Tapi saya juga menduga ada pekerjaan rumah politis yang juga diselesaikan oleh Pak Jokowi kepada rekan-rekan partai koalisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu nanti keluar, tadi kan Ustadz Mardhani sudah mengatakan, konkretnya apa? Nah, tantangan yang dilakukan oleh Ustadz Mardhani ini bisa segera dijawab oleh Pak Jokowi bila pekerjaan rumah politisnya itu sudah selesai. Jadi artinya mungkin juga ada beberapa safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait ada rencana reshuffle kepada partai-partai politik yang mendukung beliau. Jadi kalau tadi Bang Adian bilang sudah diberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja, kemudian Ustadz Mardhani segera bertanya apa nih konkretnya, gitu ya. Nah, Pak Jokowi bisa jawab karena pekerjaan politisnya itu sudah selesai. Jadi saya salut terus terang sama Pak Jokowi yang berani pasang badan mengatakan tidak ada progres yang signifikan. Kenapa saya katakan demikian? Pak Jokowi selama ini gencar sekali mengatakan tidak ada visi presiden, tidak ada visi menteri yang adalah visi presiden, dan dia sekarang berani mengatakan tidak ada hal yang progres yang signifikan. Itu hal yang luar biasa sekali. Tapi memang harusnya kita mengerti bahwa Pak Jokowi pada saat membentuk kabinetnya, ini kan memang kondisi sedang normal. Dan saat ini memang kondisinya tidak normal. Extraordinary kalau kata Presiden. Dan harusnya memang Pak Presiden memiliki pembantu-pembantu yang siap bekerja dalam situasi krisis pandemi. Makanya sudah tepat Presiden melakukan gebiah-uyah ya, untuk memperkuat para menterinya supaya bekerja lebih keras dan lebih cepat lagi. Nah, ini mudah-mudahan menterinya juga bisa menerjemahkan hal yang disampaikan oleh Presiden itu dengan baik.
Baik, kita akan bahas nanti. Marsidi mungkin juga bisa menyoroti pesan apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, tentunya mengenai pidatonya yang menunjukkan keberangannya, termasuk juga Bang Dhani ini sampai sekarang masih terus senyum-senyum. Sebenarnya kalau berbicara mengenai hal konkret dari tadi kemarahan Pak Jokowi, ini bentuk konkretnya itu apakah reshuffle, Bang? Karena kalau saya dengar, saya baca-baca, Bang Mardhani ini yang paling pengen cepet-cepet reshuffle, begitu. Nanti Bang kita bahas, Bang Adian juga setelah jeda berikut ini.